Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Dialog Khusus, dan di segmen ini, segmen yang tentu saja informasinya harus Anda perhatikan pemirsa, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri seputar KIA yang tahun depan nanti akan diluncurkan oleh Dispenduk Capil Kabupaten Kediri. Tadi di segmen sebelumnya sudah dibahas apa perlunya mengurus KIA dan juga manfaat-manfaat dari ketika kita nanti sudah punya KIA atau anak sudah punya KIA. Bagaimana sih Pak syarat untuk membuat KIA ini Pak? Ya, jadi begini, untuk kartu identitas anak ini sebetulnya kan ada dua macam. Oh, ada dua dua golongan ya. Aha. Yang pertama ini untuk anak usia 5 tahun ke bawah, ya artinya 1 sampai dengan 5 tahun ini kita terbitkan sesuai dengan regulasi yang ada, ini tanpa adanya foto dari anak yang bersangkutan ya. Untuk yang kedua, usia 5 tahun sampai dengan 17 kurang 1 hari, ini ada foto ya, foto diri yang bersangkutan berwarna ya, ukuran 2x3, 2 lembar ya. Ini ada dua perbedaan ya, yang tadi di awal di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun sampai dengan 17 kurang 1. Untuk persyaratan penerbitan dokumen kartu identitas anak ini tentunya sudah kita siapkan, sudah sampai beberapa tahun yang lalu ini sebetulnya. Kesiapan kita, termasuk kita dorong untuk menerbitkan kartu keluarga, kemudian akta kelahiran kita siapkan. Nah, pada saatnya nanti kita di tahun 2019 kita terbitkan kartu identitas anak ini, sehingga pada saat pelaksanaannya nanti warga khususnya di Kabupaten Kediri ini sudah siap Mbak ya. Sudah siap, dan alhamdulillah cakupan di akta kelahiran ini sudah sangat bagus, sudah sangat banyak, sehingga di akhir tahun tinggal beberapa hari ini harapan kami cakupan yang belum tercover, artinya yang baru lahir ya, di bawah usia 60 hari sejak anak itu dilahirkan, ini bisa kita terbitkan saat ini ya. Harapan kami di 2019 semua tercover, sehingga untuk cakupan penerbitan KIA ini bisa kita terbitkan bagi yang sudah melakukan penerbitan dokumen kependudukan jauh hari sebelum, ini kita lakukan penerbitan. Jadi, untuk memudahkan warga ini dalam rangka seperti itu. Oke, nah ini hal baru seperti ini Pak Pangkat sudah disosialisasikan ke masyarakat Kabupaten Kediri sejauh ini? Kalau secara khusus belum, tapi kalau secara kita pada waktu itu bisa kita sampaikan ya, hanya sepintas saja ya, seperti ini, sehingga perlu khusus Mbak, ini dari khusus sehingga paham betul masyarakat itu. Nah, kembali lagi ya, tentu kembali harapan adanya sosialisasi itu timbul kesadaran masyarakat, sehingga pengurusan ini bisa dilaksanakan. Kalau nggak ada kesadaran masyarakat juga sama saja. Betul. Kita malah ada program, nggak ada responnya juga kan butuh itu. Sehingga untuk KIA ini juga nantinya juga harapannya dengan adanya KIA kan syaratnya harus ada akte. Nah, ini harapannya cakupan akte juga meningkat nantinya. Kemudian yang disampaikan tadi harus ada kakak, kemudian penerimaan kakak harus meningkat juga. Nah, sehingga kakak itu kan setiap saat berubah kan. Iya betul. Kakak itu secara berubah, ada perubahan elemen data di peristiwa kependudukan kan kakak harus berubah. Ini harapan kita nanti seperti itu, kakak terus update, kemudian cakupan atau kelahiran juga meningkat dengan adanya pertimbangan KIA ini. Mungkin nanti bisa itu ya, yang baru lahir mungkin bisa dipakai juga nantinya, ngurus akte kelahiran sekaligus KIA. Ini saya kira awal-awal mungkin belum bisa kita laksanakan secara itu, tapi mungkin kita bertahap dulu, sehingga pelaksanaannya bisa bagus. Ini kan masih ada bagus sekitar berapa ya yang tersedia, itu masih ada sekarang siap sekitar 50.000, sehingga itu kita bertahap dulu Mbak. Kita hitungkan dulu sehingga nantinya itu bisa tercover semua. Baik. Nah, ini untuk pemirsa yang sedang menyaksikan hari ini berarti sangat beruntung nih, udah dapat informasi lebih dulu ya, begitu ya, dari Dispenduk Capil Kabupaten Kediri mengenai peluncuran Kartu Identitas Anak atau KIA. Pak Pangkat dan juga Pak Eko, biasanya nih kalau masyarakat
ketika mendengar ada hal baru, ini pasti kan pemikirannya ini paling nggak penting, ini seperti ini. Nah, ketika sudah dikasih tahu manfaatnya begitu banyak tadi sudah dijabarkan oleh Pak Eko, bagaimana nanti untuk mendorong masyarakat agar ayolah bikin KIA demi keuntungan dan juga manfaat yang didapatkan oleh anak itu sendiri, begitu Pak Pangkat? Ya, yang jelas itu kita tetap meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, baik melalui pertemuan di desa-desa itu, sampai melalui sosial media, melalui media elektronik dan lain-lain. Tetap kita melaksanakan itu. Mungkin awal-awal memang untuk pelaksanaan KIA memang perlu adanya semacam kegiatan launching lah mungkin di mana gitu, sehingga ada seremonial mungkin bisa ini ada gaungnya. Cuman kegiatan itu kalau tidak disiapkan, ada itunya kan tidak menarik ya. Iya betul. Iya. Jadi harapannya memang panjang. Kalau kita lihat di daerah lain memang sudah maju, ada yang disampaikan Pak Eko tadi, ada yang kalau punya KIA kalau beli ini ada diskon seperti itu. Tapi kita masih belum ke situ mungkin lah. Kita masih kita terbitkan dulu, kita siapkan dulu, kita tata dulu sehingga nanti berjalan dengan baik. Kita tidak usah tergesa-gesa, yang penting masyarakat siap, dinyapulkan siap, nanti hasil akan baik begitu. Yang penting persiapannya harus matang dulu ya Pak Pangkat ya. Oke, mungkin ada bocoran nggak Pak Pangkat dan juga Pak Eko, nanti pengurusan KIA ini dipungut biaya nggak sih gitu? Ya, kalau untuk pengurusan semua dokumen itu sepanjang sesuai dengan peraturan yang ada, gratis. Kalau ini kan ada denda ya. Iya. Denda itu adalah orang-orang yang memang tidak mematuhi peraturan karena terlambat. Ini saya ibaratkan saja kayak contoh saja, sampai kalau bayar pajak pengendaraan bermotor kalau terlambat didenda juga kan? Iya betul. Nah, itu karena nggak taat aturan. Kalau sampai pelaksanaan akte itu diurus sebelum 2 bulan ya gratis. Kemudian kalau KTP semua gratis, KIA juga. Kalau KIA semua gratis. Kita kan yang kena denda kan hanya di akte saja karena terlambat itu satu berdata berdiri. Jadi intinya ispoko ini waya ya sampai telat nanti urus. Ojo ngenteni sok ini penting. Akhirnya juga susah juga. Contoh juga itu perubahan kakak itu dulu pernah menikah, kemudian cerai, mungkin cerai mati itu. Terus mau menikah lagi. Kakaknya statusnya belum dirubah, masih status kawin. Mau nikah lagi sama KUA ya ditolak karena pas statusnya masih kawin. Mau seorang sudah kawin dikawinkan lagi. Harus berubah dulu karena apa? Data yang ada di KUA di Kemenak itu sudah online dengan Dispenduk. Sehingga karena nggak bisa merubah yang kawin menjadi tidak kawin. Ini jadi makanya banyak yang seperti itu. Rabu ini mau kurang berapa hari datang terus saya ini mau melaksanakan tanggal sekian. Terus saya berpikir begini, orang mau menikah itu kan panjang prosesnya, lamaran dulu, merono kan begitu. Masuk ujuk-ujuk menikah, mulai ketangkep harus. Oke, jadi apapun itu yang berkaitan dengan administrasi kependudukan harus dilakukan sesuai dengan prosedur ya Pak ya. Oke, nah ini sebenarnya sejak kapan sih Pak kartu identitas anak atau KIA ini diberlakukan oleh pemerintah? Itu saya kira sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi setelah program iktp, kemudian sesuai baru rakor di rakor nasional itu dicanangkan untuk pendidikan KIA. Awalnya itu memang ada beberapa tingkat 2 yang digunakan percontohannya. Kalau di Jawa Timur itu ada 8, tapi ingat saya yang sudah itu Kota Kediri, Bialek, Malang, mungkin beberapa yang lainnya saya tidak ingat itu. Jadi masih ada percontohan itu. Kemudian tahun berikutnya secara nasional. Baik. Itu. Jadi ada seperti itu. Oke, baik. Pak Eko, kalau dari manfaat dan juga keuntungan yang sudah Pak Eko sampaikan tadi di awal mengenai manfaat dari KIA sendiri. Jadi kalau misalkan untuk disampaikan ke pemirsa maupun ke masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, seberapa penting sih KIA ini yang harus ditekankan untuk ke masyarakat begitu kan ya? Seberapa penting sih kepemilikan KIA bagi anak? Ya, jadi untuk KIA ini kalau kita ibaratkan seperti untuk yang sudah wajib KTP ya 17 tahun ke atas, ini memang
di samping untuk legalitas dan jati diri dari anak itu sendiri, ini tentunya untuk mempermudah juga bagi si anak ya, ini terkait dengan transaksi apapun terkait dengan pendidikan juga bisa seperti di awal tadi saya sampaikan, mungkin juga dengan pendidikan, kesehatan, dan juga mungkin terkait dengan yang bersifat sosial, misalkan ada juga di lingkungan kita saudara-saudara kita mungkin yang kurang beruntung, misalkan terkait dengan bansos misalkan. Jadi kedepannya itu sebetulnya manfaat sangat luas. Baik. Sangat banyak sekali ya terkait dengan KIA seperti itu kira-kira. Terakhir ini Pak Pangkat dan juga Pak Eko, kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, ini sepanjang tahun 2018 kinerja dari Dispenduk Capil Kabupaten Kediri tentunya juga ada target-target yang ingin dicapai begitu ya Pak ya. Apa mungkin upaya ke depan nanti biar target tersebut segera tercapai dan terselesaikan? Ya. Yang utama, yang pertama target kita itu adalah menyediakan pelayanan yang cepat, murah, dan mudah diakses masyarakat. Baik. Itu yang jelas. Kemudian yang kedua, untuk cepat itu kita melaksanakan program yang sehari-hari di dinas itu. Kita siapkan sehingga mudah-mudahan itu berjalan dengan baik, dengan mendapat respon dengan baik dengan masyarakat. Saya kira itu sepanjang ada penyediaan tempat pelayanan yang mudah dijangkau masyarakat, murah dan efektif, saya kira itu yang kita cita-citakan. Baik, ada pesan mungkin yang ingin disampaikan ke pemirsa maupun masyarakat Kabupaten Kediri, Pak? Ya, yang penting pesan saya, tolong kalau ngurut jangan terlalu butuh saja. Yang kedua, jangan menggunakan calo ya, kita sudah tidak mengenal itu. Baik. Jadi di dinas sudah bersih, sudah didaftarkan sendiri, sehingga semua begitu datang tersenyum, harapan saya orang datang tersenyum, pulang juga senyum dengan membawa dokumen yang diinginkan. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Pangkat dan juga Pak Eko atas waktunya hari ini. Banyak sekali informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa JTV dimanapun Anda berada ini ya. Dan pemirsa, kita sudah 1 jam menemani Anda dan tentu saja semoga informasi hari ini akan bermanfaat bagi Anda semua, dan tetap nantikan episode-episode menarik dari Dialog Khusus. Saya Intan Aulia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Pangkat, terima kasih. Iya, sama-sama.